Apa gue pakai steroid? Apa gue pakai cara curang? Well, hari ini gue bakal bongkar semua rahasianya. So back to what I was saying. Could be us. So selama kurang lebih 8 tahun atau sampai 9 tahun gue di bidang fitness industry ini, jujur aja banyak banget yang gue pelajarin. Dan banyak juga orang-orang yang udah konsul sama gue dan bahkan nanya-nanya hal-hal dari hal terkecil sampai terbesar. Mereka nanya gimana cara punya badan bagus, gimana cara diet, gimana cara punya massa otot yang besar, apakah gue butuh suplemen, apakah suplemen itu penting, apakah gue steroid dan sebagainya. Banyak banget. Jadi kalau bisa di throwback, sekitar 8 tahun lalu pertama kali gue masuk ke dunia fitness industry ini, dan zaman-zaman YouTube gue lagi sering banget. Itu bagi kalian yang ngikutin gue dari awal pasti tahu bahwa dari dulu gue sering bikin YouTube. Dan kalau kita bisa lihat dulu pas syuting YouTube, di background gue atau di kamar gue tuh banyak banget toples protein atau suplemen lain di kamar gue, di kamar kos-kosan gue pada saat gue kuliah. Dan itu gue hampir semua suplemen pernah gue cobain. Suplemen itu ada apa aja sih yang sering gue cobain? Whey protein, gainer, casein, BCAA, multivitamin, amino, pre-workout, you name it lah. Hampir semuanya udah gue cobain dan gue belajar dari semuanya. Dan itu udah gue pakai dari dulu sampai sekarang. Karena gue udah mulai gym, udah mulai serius, dan gue bisa dapat results yang bisa dibilang lumayan bagus dan lumayan baik di bidang fitness industry ini. Banyak banget yang datang ke gue atau teman-teman gue nanya gimana cara punya badan kayak lu, gimana cara bisa progresnya secepat lu. Bahkan Daniel juga sering nanya. Nah, banyak juga yang mereka yang bilang apakah suplemen itu bener-bener harus pakai suplemen kayak lu. Karena gue waktu itu pakai suplemen banyak banget. Mereka bilang apa gue harus punya suplemen kayak lu? Itu kan gue nggak punya duit banyak untuk beli suplemen, bla 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 bla. Lu bisa kayak gitu karena lu minum suplemen. Kalau lu mau punya badan besar, harus minum suplemen. Banyak yang bilang kayak gitu. Bahkan ada yang datang ke gua, dia touch otot gua, terus dia bilang, bro, ini nggak bakal long last karena lu pakai suplemen. Dia bilang nanti pasti hilang, bakal cepet hilang karena pakai suplemen nggak natural katanya. And then ada lagi temen gue yang bilang, Den, temen gue ya, udah bertahun-tahun nggak gym, tapi badannya masih bagus. Gue tanya dong, lo kok bisa? Dia bilang karena dia tuh semuanya natural, Den. Dia nggak pakai suplemen apapun dari dulu, makanya lebih long last. Well, let's break it down. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau bahas tentang apa sih arti suplemen, atau kita harus mengerti dulu suplemen itu apa sih artinya. Jadi yang kita tahu suplemen atau nama lainnya itu addition itu yang nama bahasa Indonesianya artinya tambahan atau bisa disebut juga pelengkap, yang artinya dia cuma jadi pelengkap doang. Dan sejujurnya suplemen apapun itu, suplemen apapun, mau kesehatan, mau tentang gym, itu nggak primary atau nggak crucial needs banget. Yang gue maksud tentang crucial needs apa sih? Yang benar-benar lu butuh itu untuk punya badan bagus. Kalau nggak bisa. Atau lu butuh suplemen itu untuk sehat. Kalau nggak bisa. That's wrong. Nah, tapi pertanyaannya biasanya adalah kalau emang kita nggak butuh suplemen atau kita itu bukan crucial needs untuk kita punya badan bagus atau punya menambahkan massa otot, kenapa ada suplemen di belakang gue? Atau kenapa gue selalu ada suplemen dari dulu pas lagi di zaman-zaman YouTube gue punya banyak suplemen dan gue cobain semua? Well, kembali lagi, gue nggak pernah bilang suplemen itu tidak penting. Gue cuma pernah bilang suplemen bukan crucial needs atau bukan faktor pasti di mana kita tidak pakai itu atau tidak pakai suplemen kita nggak bisa punya badan bagus. Jadi semua nutrisi yang ada di suplemen kita bisa dapetin dari natural food. That's the truth. Jadi hampir semua lah ya, bisa dibilang semuanya, mau protein, mau fat, mau karbo, semua itu yang paling penting ya. Ingredients paling penting apa sih? Protein, fat, sama karbo. Semua itu yang paling penting di awalnya kita mau beli suplemen. Dan semuanya itu ada atau tersedia di natural food. Natural food maksudnya apa sih? Ayam, daging, itu semuanya tersedia. Dari sayur, fiber pun semuanya ada. Jadi kita sebenarnya nggak perlu banget, bukan crucial needs untuk kita beli suplemen biar badan kita bagus. Padahal kita bisa makan natural food untuk mendapatkan nutrisi tersebut. Gue mau kasih tahu ke kita sesuatu kenapa gue masih punya suplemen di rumah atau gue tetap minum suplemen dari dulu awal sampai gue 8 tahun sampai 9 tahun di dunia fitness industry. Karena walaupun kita bisa dapetin semua nutrition yang ada di dalam suplemen di natural food, kita terkadang membutuhkan suplemen tersebut. Contohnya, bagi kayak orang kayak gue, kenapa gue keep ini selalu ada di rumah gue?
Padahal gue bilang ke Instagram gue tuh nggak pakai suplemen apapun. Well, itu bener. Tapi terkadang kalau gue lagi sibuk banget, makan gue nggak jelas, atau gue lagi di suatu event yang makan gue tahu nih nanti makanan gue bakal nggak jelas, atau gue nggak bisa atur nutrition intake gue besok atau hari ini atau hari-hari berikutnya, gue akan bawa suplemen. Kenapa? Karena dia paling ringkas. Nah itu gunanya untuk gue. Jadi punya orang-orang tuh pasti beda-beda needs-nya. Itu satu. Yang kedua, misalkan banyak orang atau teman-teman gue yang nggak ngerti tentang cara masak atau cara makan yang bagus, atau enggak dia nggak bisa menghindari makanan-makanan yang nggak ada proteinnya. Contohnya nasi goreng, proteinnya ada tapi dikit banget, banyakan karbo. Contohnya bagi orang-orang seperti itu, bagi orang-orang yang dia nggak bisa kontrol makanan, dia nggak gitu suka protein, atau dia nggak bisa makan dada ayam rebus atau dada ayam apapun, dia enak sama ayam, ya dia bisa pakai protein. Itu secara singkat dan mudahnya lu bisa memfulfill your nutrition. Selain lu bisa mempermudah mendapatkan nutrition intake, yang kedua adalah poin kedua, memang betul bahwa suplemen semua nutritionnya lebih gampang diserap tubuh dibanding kita makan. Kenapa? Karena dia liquid atau cairan. Jadi kita biasa shake, habis shake kita minum, itu lebih cepat diserap sama tubuh. Dan pentingnya adalah habis kita gym, ketika kita gym yang hardcore sampai capek banget sampai exhausted, otot-otot kita akan membutuhkan makanan secepat mungkin. Jadi itu pentingnya suplemen di dunia fitness. Cuman kembali lagi itu nggak necessary. Itu nggak hal yang 100% harus dipakai untuk lu punya badan bagus gitu. Oke, sekarang masuk ke topik suplemen apa sih yang gue pakai? Suplemen apa aja yang lebih penting dibanding suplemen lain-lain? Karena suplemen itu banyak banget. Dari yang paling penting sampai nggak paling penting, gue udah pernah coba. Karena gue nggak ngerti, gue coba semua, gue pelajari semua. Ya dari whey protein, gainer, amino, semuanya gue pernah cobain, pre-workout. So, dari dulu gue gym, yang gue pakai itu biasanya kalau gue lagi bener-bener freak gym, itu gue pakai 3 suplemen. Pertama, itu pre-workout. Pre-workout itu dimana dia isinya kebanyakan kafein dan ingredients lainnya. Untuk apa? Untuk kita biar bangun pada saat gym. Sama seperti halnya kopi hitam. Yang kedua itu yang paling penting di antara semua suplemen adalah nomor 1, itu whey protein. Jadi menurut gua whey protein itu paling penting. Karena apa? Karena kita butuh protein. Untuk bikin massa otot itu tumbuh, itu kita butuh protein. Protein itu kembali lagi bisa natural food, bisa suplemen. Itu that's your choice. Itu tergantung kegiatan masing-masing. Jadi gue bilang whey protein itu paling penting di antara semua. Lu nggak butuh pre-workout masih bisa gym, tapi lu butuh protein untuk punya massa otot. Yang ketiga gue selalu pakai BCAA, atau BCAA. BCAA itu banyak brandnya. Yang gue pakai itu ada certain products. Sebenarnya apapun mereknya itu sama aja. Kalian bisa belajarin sendiri, bisa lihat ratingnya, yang mana yang paling sering dipakai. Dan BCAA itu gunanya untuk apa sih? BCAA itu biasanya gue intra workout, jadi pas lagi gue lagi workout gue sambil minum itu, gunanya untuk mencegah otot kita kebakar. Maksud gue otot kebakar apa? Padahal kan kita gym, masa kita bakar otot? Kita kan bakar lemak. Nah, yang kita nggak tahu adalah tubuh kita itu pinter. Jadi ketika kita workout atau ketika kita push our limits gym, keluarin tenaga semua, tubuh tuh nggak cuma bakar lemak atau daging dalam tubuh kita. Kenapa? Dia juga bakar otot karena kecapean. Makanya pertama dia butuh asupan protein secepatnya. Nah BCAA itu gunanya untuk prevent muscle-nya itu ke-burn atau kebakar sama tenaga yang kita buang. Jadi gue selalu minum BCAA untuk mencegah muscle gue terbakar, terkikis. Nah jadi gue di sini dari tadi pampang di kamera, gue punya 1 whey di rumah yang gue selalu stay di sana. Pakai nggak pakai gue selalu taruh. Kalau gue butuh ya gue pakai, kalau gue nggak butuh ya gue nggak pakai. Jadi di sini ada, sebenarnya ini punya teman baik gue sendiri sih. Ini Evolin. Ini punya teman baik gue sendiri. Dan ini kerennya adalah ini pembuat local made. Jadi di sini bisa dibilang one of the biggest local brand of fitness supplement in Indonesia. Ini Evolin, ini whey protein. Belum buka ya. Jadi yang gue selalu minum, yang gue bilang gue selalu minum setiap hari kalau misalnya gue lagi butuh, yaitu Evolin. Dia tuh bentuknya saset gini. Jadi kalau misalkan kayak gue lagi event tertentu yang menurut gue susah untuk mencukupi nutrisi gue bawa 1, taruh tas. Bawa 2, 3, terserah. Jadi sasetan bentuknya sasetan kayak gini. Gue bawa easy buat gue dan
gue bisa percaya. Kenapa gue bisa percaya? Pertama, gue ngerti tentang suplemen. Kedua, dia teman baik gue. Jadi Evolin ini dia local made, one of the biggest local brand of fitness supplement. Di sini tuh Evolin banyak banget paketnya. Gue dikasih yang gede sama yang kecil. Yang kecil udah mau habis, kalau udah habis terus berarti gue yang gede. Ini juga bentuknya nanti saset-sasetan. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama kali yang kita harus lihat adalah BPOM RI. BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan itu udah disahkan sama BPOM RI. Kalau udah disahkan artinya dia udah legal dan sudah bisa dipercaya semuanya. Jadi nggak asal-asal dibuat. Nah, itu pertama paling penting. Kalau di luar negeri itu beda-beda bahasanya. Tapi kalau di Indo, kalian mau beli di Indo, lo harus lihat BPOM. Kalau dari BPOM, habis itu udah selesai, baru kita lihat nutrition facts-nya. Jadi kalau gue tuh selalu jujur aja, dulu pas lagi kuliah, gue mau beli protein atau whey protein atau apapun, gue nggak pernah lihat BPOM-nya atau gue nggak pernah lihat legalitasnya, karena gue di Malaysia terms-nya tuh beda dan gue nggak ngerti. Jadi ketika udah lihat ini barang ini legal, kita lihat selalu lihat nutrition facts-nya. Oke, jadi kalau kita lihat di whey protein, kita kalori yang bagus itu ya biasanya itu sebenarnya semakin rendah semakin bagus sejujurnya. Jadi rata-rata whey protein itu di semua brand itu di sekitar 110 sampai 130 itu rata-rata ya, ada yang lebih ada yang kurang. Biasanya yang kurang tuh juga ada, which is bagus banget, tapi biasanya yang bagus memang harganya lebih pricey. Yang di atas juga ada. Nah, itu kembali lagi ke nutrition facts bawahnya. Pertama yang gue bahas adalah kalori. Kalori biasanya di 110 sampai 130-an atau sampai 140, sekitar segitu itu kalori. Nah, di sini Evolin itu 125 kalori, which is bagus, jujur aja ini bagus. Habis itu fat. Nah, kalau di whey protein yang paling bagus itu fat itu sebenarnya adalah between 2 sampai max 5. 2 gram sampai 5 gram. Ini 1 gram. Jadi kalau gue lihat whey protein, gue mau beli ketika dia itu masih di range itu. Semakin kecil semakin bagus untuk fatnya, betul dong. Lanjut ke karbohidrat. Nah, karbohidrat juga penting. Jadi kalau namanya whey protein itu adalah, kan kita tahu bahwa kalori itu tercipta dari 3 ingredients, 3 komponen. 3 komponen apa aja? Fat, karbo, protein. Kalau karbo dikali 4, jadi 1 gram karbo sama dengan 4 kalori. 1 gram protein sama 4 kalori, tapi 1 gram fat sama 9. Nah, jadi komponen kalori ini adalah terdiri dari 3 komponen tersebut. Jadi kita harus lihat 3-3-nya. Dan namanya whey protein, kita mengharapkan bahwa 2 komponen yang lain, fat dan karbo itu sangat-sangat kecil, di mana yang paling tinggi adalah protein, betul ya. Jadi di sini kita lihat karbonya itu 4 gram. Nah, kalau batasnya karbo itu biasa kita lebih toleransi tinggi. Nah, jadi di sini itu gua selalu range paling gede itu adalah 6 gram karbo. Di sini dia berapa ya? 4 gram. Di sini 4 gram. Jadi masih bagus banget, karbohidratnya 4 gram. And then proteinnya yang paling krusial, protein. Protein itu biasanya whey protein, gue mau beli kalau dia 22 sampai 25, sini 25. Jadi 22 gram sampai 25 gram itu gue pasti udah di range suplemen bagus untuk gue. Jadi di sini dia 25 gram, karbonya 4 gram, dan fatnya 1 gram, which is bagus banget. Ini kita jujur ngomong aja, ini bagus banget karena emang ini yang gue cari. Ini adalah kayak gap atau target gue kalau gue mau beli suplemen. Gue pasti belinya kayak gini. Kalau di atas boleh, tapi ya toleransinya ya tadi gue bilang range fatnya itu berapa sampai berapa, karbo berapa sampai berapa, dan proteinnya. Pertama yang gue mau lihat itu rasa tuh nomor 2 buat gue. Karena ini suplemen gym, lu beli untuk efek, bukan untuk enak. Kok enak beli aja fresh milk. Jadi gue selalu cari yang ini terbagus. And then kedua baru taste. Karena kalau gue juga sempet nyobain ya yang bagus-bagus, yang bagus banget, yang bener-bener bagus banget dan super mahal, biasa gue beli. Gak apa-apa sih, emang gue beli banget, emang karena gue tujuannya untuk efek, cuman bener-bener gak bisa diminum. Bener-bener rasanya plain. Well, that's okay for us yang bener-bener untuk tujuannya doang, beli untuk tujuan, bukan sebagai enjoy. Gue juga dulu kayak gitu kok. Dan karena ini punya teman gue Diki, dan gue juga tahu tentang suplemen dan cara buat suplemen, gue pernah sampai proses ke pabrik segala macam, jadi gue bener-bener ngerti. Evolin ini memiliki bahan dasar whey terbuat dari susu sapi brown Swiss, yang artinya itu mudah banget diserap sama tubuh dan memiliki nilai skor amino acid 1.0. Kayak gue bilang tadi di awal bahwa kenapa kita penting suplemen, kenapa suplemen kadang lebih manjur atau lebih bagus dibanding real food. Ya karena kembali lagi gue bilang liquid lebih cepat diserap sama tubuh. Nah, kenapa gue bilang Evolin ini tuh keren banget dan Diki ini jago banget, karena gue tahu betapa susahnya bikin ini gitu loh sampai sebesar sekarang. Jadi selain Evolin tuh memang bagus nutrition facts-nya, udah ribuan orang tuh udah berhasil pakai ini, dan
hampir semua atlet banyak yang pakai merek ini gitu. Nah, ini gue mau kasih aja sih isinya. Isinya ya. Jadi dia 50 serving kayak begini. Kenapa kayak gini? Pertama, gue tahu bahwa di Indonesia itu susah untuk bikin kita langsung scoop kayak brand-brand luar. Itu gue tahu satu hal itu yang orang lain mungkin nggak tahu. Di Indonesia kita bisa bikin brand ini, tapi kita susah untuk kita bikin tap yang kita pakai scoop. Tapi menurut gue ini lebih convenient. Kenapa lebih convenient? Kita takarannya sudah pasti, nggak ada human error. Kenapa gue bilang human error? Karena kalau kita pakai scoop, kadang memang ditulisnya di sini di belakang tuh per scoop, ya per scoop. Nah per scoop orang kan beda-beda. Ada yang misalkan kelebihan sedikit atau kekurangan. Nah ini kan udah takaran masing-masing. Jadi kita menurut gue ini lebih convenient dan bisa gue bawa langsung. Dan satu lagi yang menurut gue Evolin itu keren banget dan menurut gue bagus banget karena dia pertama kita bangga sebagai orang Indonesia. Kayak gue bikin brand apapun yang Hadi Kitchen segala macem, ya gue bangga dengan Indonesia gitu. Kita bisa memajukan perekonomian Indonesia bareng-bareng. Kita nggak mau kalah sama brand-brand luar yang memang sudah lebih well developed daripada Indonesia. Kita juga bisa bikin sesuatu yang satu kelas, kelasnya sama dengan harga lokal dengan tenaga kerja lokal. Kita bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia sama kayak gue lakuin. Jadi Evolin ini yang tadi gue bilang selain dia BPOM-nya itu udah lulus dan BPOM RI-nya udah lulus dan hasil uji lab salah satunya juga udah ada, buktinya semua di sini. Dia juga MUI, halal MUI. Di luar belum tentu ada halal MUI karena di Indonesia lebih diperketat. Nah, di sini halal MUI artinya di sini ada logonya ya. Jadi semuanya halal. Pembuatannya itu nggak ada yang pakai ingredients atau sesuatu yang membuat itu nggak halal. So ya ini punya teman gue Evolin dan itu edukasi kita hari ini. Dan satu yang mau gue jawab, gue nggak pernah pakai steroid, gue nggak pernah sentuh seperti itu karena gue punya ketakutan sama diri sendiri bahwa kita tuh mau apa sih goalsnya? Lu mau apa goals jadi orang? Lu mau di fitness lu mau apa sih goalsnya? Kalau lu mau jadi binaraga atau lu mau jadi yang hidup lu full time buat gym, well that's okay, you can use steroids atau apapun itu yang mendukung lu sana asal jangan berlebihan ya. Kalau goals gue bukan di sana kayak yang lu tahu, yang kita tahu semua di Instagram gue, di YouTube gue atau gimana, gue nggak ada yang bener-bener freak atau fokus ke gym semuanya, dedicated my life untuk gym, enggak. Karena gue punya banyak yang lain. Gue gym itu udah jadi kebiasaan gue dan hobi gue dan lifestyle gue. Tapi gue juga punya hal-hal yang lain. Gue punya bisnis, gue punya happiness sama keluarga gue. Gue punya hal-hal yang lain yang gue nggak mau dedikasiin gue 100% ke gym. Tapi gue mau untuk hidup sehat. Gue mau punya badan sehat. Gue mau untuk looks good. Dan gue juga mau sehat internally. So thank you for watching. Semoga ini bermakna untuk kita semua. Semoga kita bisa belajar setiap hari. Dan semoga kita bisa punya badan yang lebih bagus.